Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Namun pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Perlu anak-anak ketahui, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama itu ada bernapas. Setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini itu pasti bernapas. Apa sih bernapas itu? Bernapas merupakan proses menghirup udara, menghirup oksigen, dan melepaskan CO2 atau karbon dioksida. Manusia itu bernapas menggunakan paru-paru, tumbuhan menggunakan stomata, burung dan hewan lainnya menggunakan alveolus dan paru-paru, ikan menggunakan insang. Ciri yang kedua itu membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi itu pasti membutuhkan makanan. Sebagai apa fungsinya? Sebagai sumber energi, terus untuk membantu pertumbuhan dalam tubuh. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan itu pasti bisa membuat makanannya sendiri. Bagaimana sih tumbuhan itu membuat makanannya sendiri? Tumbuhan membuat makanannya sendiri itu melalui proses fotosintesis, yaitu proses melakukan pengolahan makanan dari udara melalui oksigen yang dibantu cahaya matahari dan klorofil yang menghasilkan karbohidrat. Nah, reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis yaitu adalah 6CO2 plus 6H2O akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2 dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Pada proses fotosintesis yang terjadi ini, itu merupakan sebuah perubahan energi cahaya matahari yang diubah menjadi energi kimiawi. Nah, dari energi kimiawi ini itu yang disimpan dalam bentuk gula atau C6H12O6. Pada proses fotosintesis ini itu hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Klorofil merupakan sebuah pigmen tumbuhan, pigmen pada daun yang mampu menyerap cahaya radiasi elektromagnetik pada spektrum tak kasat mata. Nah, energi ini yang nantinya akan menggerakkan sintesis molekul makanan dalam kloroplas. Ciri yang ketiga itu ada bergerak. Hewan, tumbuhan, dan manusia itu pasti bergerak dalam aktivitas sehari-hari. Meskipun tumbuhan itu pergerakannya bisa dikatakan pergerakan yang pasif. Misalnya saja, contohnya pada hewan, citah. Citah itu merupakan sebuah hewan yang memiliki lari cepat. Nah, bagaimana kita bisa menghitung kecepatan larinya citah? Kecepatan lari citah bisa kita hitung menggunakan rumus jarak dibagi dengan waktu atau S dibagi dengan T. Lalu dengan benda mati. Kalau makhluk hidup itu bisa bergerak sendiri, bagaimana kalau dengan benda mati? Tentunya benda mati itu perlu digerakkan oleh manusia. Misalnya saja meja, motor. Nah, motor yang melaju ini itu juga perlu digerakkan oleh manusia. Lalu bagaimana kalau benda mati kita menghitung kecepatannya? Nah, untuk menghitung kecepatannya kita menggunakan gerak lurus beraturan atau yang biasa disebut dengan GLB. GLB itu merupakan gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan konstan yang bisa dirumuskan dengan V sama dengan S per T atau kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Ciri yang keempat itu ada
mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup itu pasti mengeluarkan zat sisa. Nah, proses pengeluaran zat sisa itu disebut dengan proses ekskresi. Manusia memiliki organ ekskresi. Di antaranya yang pertama itu ada paru-paru. Paru-paru mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian yang kedua, kulit. Kulit kita itu menghasilkan atau mengeluarkan keringat. Terus ada ginjal yang menghasilkan urea. Kemudian ada hati yang mengeluarkan atau mengeluarkan zat sisa dalam bentuk cairan empedu. Yang kelima itu ada tumbuh dan kembang. Pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena pertumbuhan itu biasa disebut dengan pertumbuhan ukuran, pertumbuhan volume, maupun pertumbuhan yang lain. Misalnya saja, kita amati pada pertumbuhan tanaman nih. Pertumbuhan tanaman yang awalnya kecil, pasti nanti dia akan tumbuh menjadi lebih tinggi secara signifikan setiap harinya. Terus kalau perkembangan itu disebut sebagai proses menuju kedewasaan. Misalnya saja kalau pada tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga. Nah, kalau pada manusia itu gimana ya? Kalau pada manusia, misalnya saja laki-laki nih, akan tumbuh jakun, ada kumis, ada jenggot, maupun yang lainnya. Terus yang keenam itu ada berkembang biak. Ciri makhluk yang satu ini itu karena untuk meneruskan keturunan. Setiap makhluk hidup pasti meneruskan keturunan agar keturunannya tidak terputus. Bagaimana cara manusia berkembang biak dan hewan maupun tumbuhan berkembang biak? Nah, kalau hewan itu berkembang biak bisa melalui bertelur maupun beranak. Kemudian kalau manusia tentunya saja dengan beranak. Kemudian kalau tumbuhan itu pasti ada vegetatif dan generatif. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.